Anda seorang ibu punya anak perempuan yang cantik. Bisakah kira-kira ibu mencintai menantu? Belum datang menantunya. Mau enggak kira-kira? Bisakah ibu mencintai menantu Anda adalah orangnya jelek, hitam, kotor, jahat, sukanya cimaki, ngolok-ngolok, penjahat, perampok? Mau enggak? Bisa cinta? Enggak bisa. Karena enggak ada nilai baiknya. Tapi kalau dikasih kabar, ibu menantumu tuh Masya Allah, sopan, santun, lembut, ini sudah ada mulai ketertarikan, ya enggak? Baru setelah jadi menantu nanti mulai tertanam semakin cinta. Jadi cinta itu gak serta-merta, tapi ada muqaddimahnya, kecenderungan. Nah, tadi sudah mulai cenderung. Di saat mulai kecenderungan, waspada. Jangan sampai nanti tumpangi syahwat sehingga menjadi cinta buta. Cenderungan normal, misalnya seorang wanita hak. Kalau ada seorang wanita yang menjanda, maka tidak ada yang bisa melarangnya untuk menikah. Karena apa? Dia punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan bukan aib seorang wanita yang menjanda kemudian menikah lagi. Yang aib adalah pacaran lalu melakukan zina, adalah kehinaan. Kalau menikah adalah halal, tidak ada yang bisa melarang. Anak pun tidak bisa melarang, bapak pun tidak bisa melarang, masyarakat tidak bisa melarang. Karena apa? Dia punya kebutuhan yang pribadi. Maka kami sering sampaikan kepada para anak-anak yang menemukan ibundanya janda atau ayahandanya duda, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah, tapi pandanglah ayahmu sebagai seorang pria yang butuh, yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan. Dan juga kepada anak yang punya ibunda yang menjanda, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, akan tapi pandang suatu ketika sebagai seorang wanita normal yang punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini adalah makna yang harus dihadirkan. Baik, Anda sebagai seorang janda yang bertanya, teman Anda seorang janda hak, boleh sah kalau menikah lagi. Punya kecenderungan sah, tapi jangan melanggar sampai WA, mengamati fotonya, simpan-simpan di gawai. Apa itu? Rendah banget perempuan seperti itu. Anda punya kecenderungan normal sebagai seorang wanita, Anda punya kriteria yang tersimpan di hati Anda, buah keimanan. Misalnya kriterianya adalah orang yang ahli sholat, bakti ke orang tuanya, orang baik, masuk di dalam hati Anda, ketemu orang itu, ada kecenderungan, belum cinta itu. Cinta itu harus setelah keputusan nanti. Nanti setelah kecenderungan ini adalah sah. Anda punya kecenderungan, maka kecenderungan inilah yang menjadikan seorang melangkah untuk istikharah, minta petunjuk. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah. Baik. Ini wajib, harus istikharah sunnah, tapi kita harus mewajibkan diri untuk menyerahkan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu lihat. Seperti apapun istikharah Anda, buahnya nanti akan Allah berikan kepada Anda yang terbaik. Lalu Anda mendiskusikan dengan keluarga. Misalnya apa? Nggak ada salahnya, maka kami sampaikan. Seorang wanita melamar bukan aib dan celah. Kalau saya punya anak perempuan, mungkin saya akan melamar seorang laki-laki. Biar saya mendapatkan yang terbaik, pilihan. Saya akan menjadi seperti Khalifah Umar bin Khattab, punya anak perempuan, mencari calon menantu. Kalau ada seorang janda, jadilah seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jangan Anda menanti kalau Anda punya kebutuhan pribadi. Anda boleh melihat laki-laki yang baik, Anda melamar dengan cara yang terhormat dong, bukan bilang, "Bang, kawini saya dong." Nggak begitu. Tapi dengan cara yang terhormat. Misalnya apa? Keluarga kita diskusi, kemudian ngirim kepada keluarga kaum laki-laki. Mendahului gak apa-apa, jangan gengsi. Kalau gengsi, siapa yang datang kepadamu nanti? Siapa yang lamar anak kita? Tidak apa-apa. Cuman masyarakat kita mengatakan malu-malu. Zaman sekarang yang halal malu, tapi giliran pacaran senyum sendiri, disapa sekali, nyapanya 3 kali. Ini kan perempuan murahan. Kalau sudah ada laki-laki di depannya langsung, wah, model macam lenggangnya, macamnya, basah-basah bibir, kerudungnya dibenahi, saya bingung ada laki-laki. Nah ini begitu gak malu. Giliran melamar malu. Baik, kemudian tadi setelah Anda punya kriteria yang tepat, ada kecenderungan, lalu Anda minta petunjuk kepada Allah, lalu Anda mencoba melamar tadi, jawabannya adalah harus sesuai dengan syariat. Kalau ternyata laki-laki tersebut orang tuanya tidak menyetujui, kalau Anda menanti, tapi bukan dengan cara WA setiap malam, biarpun bahasanya membangunkan tahajudan, itu adalah setan yang mengajak membangunkan tahajud. Hati-hati. Jangan percaya, ada anak gadisku yang solehah, yang cantik-cantik. Kalau ada teman laki-laki membangunkan tahajud, katakan itu bohong dia. Tahajudan. Dia sendiri gak tahajudan, dia ngorok tuh, hati-hati. Kemudian ya, dia boleh menanti kalau dia menanti dalam keadaan iman. Karena sudah tertanam di hatinya rasa kecenderungan dan mungkin sudah mulai ada benih-benih cinta. Tapi ingat, seorang beriman tidak akan melanggar Allah, tidak akan menyimpan nomor HP atau foto-fotonya dia, mungkin tidak beranyak komunikasi, sekedar menanti saja, menanti waktu, boleh-boleh saja, sah-sah saja.
Tapi kalau dia dikuasai oleh syahwatnya yang besar, carilah laki-laki lain yang selain dia. Kenapa? Tidak mungkin dia menjalankan pernikahan sementara orang tuanya tidak merestui. Dan Anda jangan mau menikah dengan orang yang orang tuanya tidak merestui. Kenapa? Anda harus paham dengan kecerdasan Anda. Jika Anda menikah dengan seorang laki-laki, hei anak gadisku, kalau laki-laki itu tidak direstui oleh orang tuanya, kok mau kepadamu, apalagi alasannya demi cinta, ketahuilah alangkah besarnya bohongnya dia. Atau kalau tidak dia bohong serius, alangkah jahatnya dia. Kenapa? Anda baru kenal 2 tahun. Ibunya yang mendidik dari kecil saja ditinggal, apalagi Anda yang belum banyak kebaikan, suatu ketika Anda akan ditinggal. Ayo. Oh, ini belum apa-apa sudah ninggalkan bapak ibunya. Ya sorry dong. Kamu mau nikah saya alasan cinta lalu kau tinggalkan ibu bapakmu? Sorry bang ya. Ini adalah alamat kita harus berpisah kalau begini. Bapak ibu saja kau tinggal, apalagi aku nanti. Bapak ibu menyusui kamu, ngasih makan kamu, berjuang untukmu, kau tinggal. Aku baru kenal 2 tahun, kau nomor 1 kan. Bohong kau. Bahkan harusnya prinsip.